Oke ya guys, kemarin itu kita dapat inverter DC atau JC yang rusak, yang kualitasnya jelek. Dan saya udah bilang untuk apa diperbaiki kalau semua komponennya ini jelek. Tapi setelah saya cek, kayaknya ini bisa deh diperbaiki ya. Sepertinya mousepadnya ini yang konslet, karena ketika datangnya itu juga gak wajar ya. Konsumsi dayanya itu mencapai idle-nya 300 mAh di 13,8, cukup gede untuk arus inputnya. Dan ketika saya geber-geber, inverter ini langsung tiba-tiba mati, padahal konsumsi yang diambil itu sekitar cuman 5 ampere doang. Harusnya 4-5 ampere di DC 12 volt itu masih sanggup ya. Tapi entah kenapa power inverter ini justru panas ketika saya coba geber-geber di 4 ampere. Nah, komponen yang panas itu bukan bagian MOSFET-nya, akan tetapi bagian resistor, transistor driver untuk MOSFET, dan juga resistor bagian snubber yang lebih panas saat saya coba. MOSFET-nya adem-adem aja saat saya coba. Lalu bagian trafo coilnya ini juga panas juga. Panasnya itu sangat tidak wajar ketika saya coba. Dan pada akhirnya inverter ini mati, dia nggak mau hidup lagi. Lalu kemudian saya cabut satu buah MOSFET, dia mau hidup. Akan tetapi tegangan outputnya turun jadi 18 volt. Nah, kali ini saya mau ganti MOSFET-nya ini. MOSFET yang udah saya cabut kemarin, yang udah diduga short, saya ganti dengan versi baru yang saya order kembali. Kebetulan saya sedang order beberapa alat ya untuk membuat paket amplifier. Setelah saya ganti, saya coba hidupkan dengan hati-hati karena ketika terjadi konslet ini bakalan menimbulkan percikan api. Dan ketika saya coba, ternyata pada saat dia diam ada arus konsumsi sebesar 120 mA, bahkan ketika belum dinyalakan. Dan ketika dinyalakan konsumsinya juga naik. Namun di sini saya mencium ada bau-bau terbakar. Sepertinya ada sebuah resistor yang terbakar ketika inverter ini dinyalakan. Dan saya memutuskan untuk mengganti salah satu lagi transistor MOSFET-nya. Meskipun switching pada MOSFET yang satunya ini masih berjalan, yang dimana indikasi lampunya hidup, akan tetapi saya curiga pastinya MOSFET ini mengalami konsleting. Jadi saya putuskan ganti aja MOSFET-nya dengan MOSFET baru. Apakah dia bakalan lebih dingin dan konsumsi dayanya lebih ringan, yaitu 120 atau 200 mA ya, sekitar 3 watt. Saya bakalan pasang MOSFET baru yang baru saya order. Beruntungnya saya membeli 3 buah MOSFET sebagai cadangan. Untuk inverter ini menggunakan MOSFET jenis IRF Z44 yang biasa kita pakai pada rangkaian power inverter atau rangkaian switching lainnya. Udah cukup kita lepas aja MOSFET yang lama, lalu kita pasang MOSFET yang baru. Untuk kakinya sama.
Setelah saya ganti, saya coba untuk menghidupkannya kembali dengan catu daya 12 volt. Dan sembari saya ukur tegangan menggunakan multimeter. Dan multimeternya ini saya tidak sengaja menggesernya sehingga keluar dari frame kamera. Untuk meyakinkan apakah ini sudah benar-benar piket, saya mengukur menggunakan ampermeter yang ada voltmeternya. Di sini terukur 35,4 volt DC untuk satu rail. Dan ketika saya ukur untuk rail yang lain, di sini terukur sekitar 35,46 juga ya. Ini 35,44. Jadi agak seimbang ya untuk tegangan antara rail to railnya. Untuk konsumsi power idle-nya sekitar 2,57 watt di 13,6. Dia hanya konsumsi 194 miliampere ya. Cukup kecil dan ini di bawah batas seperti kita beli baru. Kalau waktu beli itu 300 mAh lebih untuk konsumsi power idle-nya. Ini sudah jauh lebih turun sekitar 2,5 watt. Untuk membuktikan apakah inverter ini sudah benar-benar piket, akhirnya saya cobain di paket amplifier Safari yang barusan saya order ya. Dan ternyata sudah bisa dipakai untuk 32 voltnya. Tapi saya nggak bakalan pakai untuk versi 32 volt ini karena saya masih punya keraguan untuk menggunakan versi dari Alphatec. Jadi saya beli lagi untuk tap up DC to DC nya. Di sini saya coba ukur-ukur untuk RMS nya, kita cuma dapat sekitar 1,2 ampere di 13 ya, 13 volt sampai dengan 17 volt. Jadi seperti inilah hasilnya, tapi saya nggak bakalan pakai untuk step up DC to DC ini. Mungkin bisa difungsikan untuk yang lebih rendah lagi seperti lampu LED atau apalah gitu ya. Ataupun suara yang kalian dengar mungkin pecah-pecah, itu karena saya merekam video ini menggunakan kamera dari Akaso, bukan dari kamera HP. Jadi kamera Akaso itu punya mikrofon yang kurang bagus, dan video ini ketika kalian lihat suaranya bagus itu karena saya dubbing ulang.